Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi dan yang terhormat teman-teman semua. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ari Hanan Azahra. Saya Nataza Dwi Tahyu Atira. Saya Rizky Amalia Putri. Next. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran sistem informasi Apopik. Jadi langsung saja untuk menu berikutnya yaitu menu indikator. Indikator pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan yaitu 1. Mampu memahami tata laksana sistem informasi dalam Apopik. 2. Mampu menggunakan sistem informasi dalam Apopik. 3. Mampu meningkatkan kualitas sistem informasi dalam Apopik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nataza Dwi. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan pertama, mempermudah pendataan pegawai apotek. Kedua, mempermudah pendataan customer. Ketiga, mempermudah pemesanan obat secara online. Yang keempat, mempermudah aplikasi transaksi. Yang kelima, mempermudah arsip resep obat. Next. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang operator penggunaan program, sistem informasi apotek pada apoteker, pegawai, dan administrator. Next. Sistem informasi apotek adalah sebuah himpunan komponen-komponen yang saling berkaitan yang mengumpulkan, mengeluarkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam apotek. Selanjutnya penata laksanaannya yaitu yang pertama, login sebagai apoteker. Ketika login, kita akan dapat melihat tampilan edit akun profil dan edit username serta password. Kita dapat mengubah username dan passwordnya. Selanjutnya, setelah edit akun profil dan edit username serta password, tampilan yang muncul pada apoteker yaitu data resep. Tampilan ini berisi panel printout penjualan obat yang terdiri dari tabel nota penjualan. Terdapat kode nota pembayaran dan kode resep milik pasien. Next. Yang kedua yaitu login sebagai pegawai. Tampilan ini berisi tampilan panel bagian pengelolaan yang terdiri dari 7 bagian gambar yang jika diklik akan masuk ke halaman yang diinginkan. Selanjutnya setelah apoteker mengekliknya akan muncul. Yang pertama, simbol edit akun yang digunakan oleh apoteker. Yang kedua, simbol untuk data jenis obat yang diperjualbelikan. Yang ketiga, simbol untuk data obat. Yang keempat, simbol untuk data apoteker yang bertugas. Yang kelima, simbol untuk data customer apotek yang melakukan pembelian obat. Yang keenam, simbol untuk transaksi penjualan stok obat kepada customer. Dan yang ketujuh, simbol untuk report atau laporan penjualan stok obat kepada customer. Next. Pada transaksi penjualan sebagai pegawai, kita bisa melakukan transaksi penjualan
Yang pertama, dengan melihat transaksi penjualan yang sudah dilakukan. Kedua, mengedit informasi jika ada yang kurang tepat. Yang ketiga, menghapus nota pembayaran pada transaksi penjualan. Next. Selanjutnya, kita bisa melakukan transaksi penjualan obat dan transaksi penebusan obat. Pada transaksi penjualan obat, dilakukan proses penjualan. Yang pertama yaitu memberikan resep dari dokter pada petugas farmasi bagian pelayanan. Kemudian resep obat racikan diberikan kepada apoteker untuk diracikan. Selanjutnya, obat atau resep dari apoteker diberikan kepada bagian pelayanan. Terakhir, bagian pelayanan memberikan obat atau resep pada pasien atau konsumen dan membayar sesuai harga yang tertera pada nota. Setelah melakukan proses tersebut, kita bisa melakukan informasi dalam tambah data transaksi penjualan obat. Yang pertama, kita masukkan informasi berapa banyak obat yang diberikan kepada pasien atau konsumen. Yang kedua, kemudian kita masukkan rincian obat yang sudah kita berikan. Terakhir, jangan lupa untuk klik tambah agar informasi bisa tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, kita melakukan transaksi penebusan obat. Pada konsumen bisa menebus obat seluruhnya atau sebagian. Sebelum transaksi dilakukan, kita bisa memasukkan informasi dalam tambah data transaksi penebusan resep. Yang pertama, kita masukkan kode apoteker yang memberikan resep pada pasien atau konsumen. Yang kedua, kita masukkan aturan pemakaian dalam pemberian resep tadi. Yang ketiga, kita masukkan banyaknya rincian obat yang sudah kita berikan. Yang keempat, tuliskan nama obat yang dibutuhkan pasien atau konsumen. Yang kelima, jangan lupa klik tambah agar informasi bisa tersimpan dalam sistem. Next. Setelah semua format sudah terisi dan data sudah benar, langkah selanjutnya yaitu submit transaksi. Setelah submit transaksi, maka transaksi obat bisa dilakukan dan obat dapat diambil. Kemudian ada data flow diagram. Dari sini kita dapat melihat apoteker akan siap melayani untuk pembuatan resep. Kemudian dari pegawai melakukan pelayanan dan transaksi serta pembelian obat. Kemudian dibuat laporan dan laporan penjualan obat diserahkan kepada admin. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.